Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Mekanisme sistem imun. Mekanisme pertahanan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Sistem imunitas non-spesifik tidak tidak membedakan patogen yang masuk ke tubuh. Jadi patogen jenis dan bentuk apapun akan ditangani oleh sistem imunitas ini. Sistem imun non-spesifik yaitu sistem imun yang akan berfungsi saat benda asing atau virus apapun yang masuk ke dalam tubuh tanpa harus mengambil suatu bibit penyakit tertentu karena sistem imun ini tidak memiliki ingatan atau memori. Adapun pertahanan non-spesifik, yaitu pertahanan spesifik, kimia dan mekanis terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh, menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Ada fagositosis adalah garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelangan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Adapun inflamasi atau peradangan merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan panas, pembekakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Adapun zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh terdiri atas interferon dan komplement. Adapun fagositosis, yaitu proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotoksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Adapun inflamasi atau peradangan, yaitu jaringan mengalami luka kemudian merangsang mastosit mengeluarkan baik histamin maupun senyawa kimia lainnya. Terjadi pelembaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemindahan sel-sel fagosit, neutrofil, dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Sel-sel fagosit kemudian memakan patogen. Adapun zat antimikroba, yang mana interferon yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus dan komplement, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan antigen. Adapun sistem imun spesifik, yaitu sistem imun khusus yang akan mulai bekerja saat suatu virus atau bakteri itu sudah dikenali atau sebelumnya, karena sistem imun ini memiliki memori atau daya ingat tentang suatu bibit penyakit yang sebelumnya dan mulai memproses sel imun khusus yang disebut limfosit untuk membasmi penyakit tersebut. Adapun pertahanan imun spesifik, yaitu komponen respon imun spesifik antigen, adanya interaksi antibodi dan antigen, adanya jenis imunitas atau kekebalan tubuh, adanya sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas, yaitu ada sel B dan sel T, adanya mekanisme respon imunitas humoral atau diperantarai antibodi, selanjutnya ada mekanisme respon imunitas seluler atau diperantarai sel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, ada genetik, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, dan nutrisi. Selanjutnya, sistem imun. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Adapun fungsi sistem imun, pembentuk kekebalan tubuh, mendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Fungsi sistem kekebalan tubuh ada mempertahankan tubuh dari patogen invasi, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, mengenali dan menghancurkan sel abnormal, mutan seperti kanker. Selanjutnya imunisasi. Imunisasi adalah proses memasukkan antibodi ke dalam tubuh agar didapatkan kekebalan yang tidak dibentuk sendiri oleh tubuh kita, tetapi diperoleh dari luar tubuh. Upaya ini untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara afektif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terjadi terjangkit dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Adapun pencegahannya, yaitu yang paling efektif dan yang lebih murah itu apabila sudah terserang penyakit, yaitu adapun pencegahannya atau suatu perlindungan yang paling efektif jauh lebih murah daripada mengobati apabila sudah terserang penyakit dan memerlukan perawatan rumah sakit.
Adapun upaya pencegahannya, yaitu ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Primer itu adalah semua upaya untuk menghindari terjadinya sakit atau kejadian yang dapat mengakibatkan seseorang sakit atau menderita cedera atau cacat. Adapun pencegahan sekunder yaitu dengan deteksi dini. Bila diketahui adanya penyimpangan kesehatan seseorang, bayi atau anak, maka intervensi atau pengobatan perlu segera diberikan untuk koreksi secepatnya. Adapun pencegahan tersier adalah membatasi berlanjutnya gejala sisa-sisa tersebut dengan upaya pemulihan seseorang penderita agar dapat hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Adapun jenis-jenis imunisasi, yaitu imunisasi pasif dan aktif. Pasif yaitu imunisasi yang diberikan untuk memperoleh kekebalan tubuh pasif. Disebut imunisasi pasif dengan memberikan antibodi atau faktor kekebalan pada seseorang yang membutuhkan. Contohnya adalah pemberian imunoglobulin spesifik untuk penyakit tertentu, misalnya imunoglobulin, tetanus, dan penderita penyakit tetanus. Adapun imunisasi aktif, yaitu diberikan untuk memperoleh kekebalan tubuh, seperti imunisasi memberikan zat bioaktif yang disebut dengan vaksin. Tindakan itu disebut dengan vaksinasi. Adapun manfaat imunisasi, yaitu untuk anak dapat mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Kalau untuk keluarga itu untuk menghilangkan kecemasan psikologis, pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa anak-anak yang nyaman. Yang ketiga untuk negara yaitu memperbaiki tingkatan kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Adapun jadwal imunisasi. Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai dengan program pengembangan imunisasi. Imunisasi ini adalah BCG, hepatitis B, DPT, polio, dan campak. Dapat dilihat pada PPT untuk jadwalnya sendiri. Adapun imunisasi yang tidak wajib, yaitu ada imunisasi BCG, yaitu optimalnya itu diberikan pada umur 2-3 bulan. Namun untuk mencapai cakupan yang lebih luas, Kementerian Kesehatan itu menganjurkan untuk pemberian imunisasi ini yaitu pada umur 0-12 bulan. Adapun vaksin DTP itu diberikan pada 3 kali sejak bayi berumur 2 bulan dengan jarak 4-8 minggu. DPT ini tidak boleh diberikan sebelum bayi berusia 6 minggu. Adapun imunisasi campak, pertama diberikan dengan suntikan ketika bayi berumur 9 bulan, campak kedua pada umur 2 tahun, dan saat kelas 1 SD. Dalam program BIAS, vaksin campak rutin dianjurkan diberikan dalam 1 dosis atau 0,05 mili secara subkutan pada umur 9 bulan. Adapun vaksin hepatitis B ini yaitu upaya pencegahan yang sangat efektif untuk memutuskan rantai penularan penyakit hepatitis B melalui transmisi maternal dan ibu pada bayinya yang segera setelah lahir. Adapun vaksinasi polio, yaitu polio ini diberikan 1 tahun sejak imunisasi polio 4 dan imunisasi selanjutnya dilakukan saat masuk sekolah 5-6 tahun. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.